Ada ketakutan yang seringkali menyergap secara diam-diam ketika waktu melaju menuju usia matang. Kerutan di wajah, stamina yang menurun, atau perasaan bahwa masa-masa terbaik dalam hidup telah berlalu. Namun benarkah usia matang adalah sebuah kemunduran? Ataukah sebenarnya ini adalah babak baru di mana kehidupan justru baru saja dimulai dengan kualitas yang jauh lebih berkelas? Mari melihat melampaui angka dan menemukan bagaimana cara melangkah di fase matang ini dengan keanggunan yang sejati. Waktu tidak pernah berjalan mundur dan bersamanya beberapa hal dalam hidup pasti akan berubah. Kulit yang tidak lagi sepagut dulu atau energi yang mulai berbatas seringkali dianggap sebagai sebuah kehilangan besar. Banyak orang terjebak dalam perlombaan yang sia-sia, yaitu mencoba mempertahankan tampilan luar demi menolak kenyataan biologis. Padahal penolakan inilah yang sebenarnya melahirkan kecemasan tiada akhir dan merenggut kedamaian batin. Menua dengan elegan dimulai dari keberanian untuk menerima bahwa perubahan fisik adalah hukum alam yang mutlak. Ketika fokus dialihkan dari apa yang berkurang kepada apa yang bertumbuh, sudut pandang terhadap kehidupan akan berubah total. Kehilangan elastisitas fisik bukanlah akhir dari segalanya jika digantikan dengan ketebalan jiwa dan kedewasaan berpikir. Tubuh hanyalah sebuah wadah, sedangkan esensi manusia sejati terletak pada apa yang ada di dalamnya. Ada keindahan yang tersembunyi di balik setiap helai rambut yang memutih atau garis senyum yang mendalam. Setiap tanda fisik itu adalah stempel dari perjalanan panjang, air mata yang berhasil dilewati, dan juga tawa yang pernah dirayakan. Alih-alih meratapinya sebagai tanda kerapuhan, pandanglah itu sebagai medali kehormatan atas ketangguhan hidup. Mereka yang berdamai dengan tubuhnya di setiap fase usia akan memancarkan daya tarik yang tidak bisa dibeli oleh produk kecantikan manapun. Pada akhirnya, elegansi di usia matang adalah tentang melepaskan ketertarikan pada definisi muda yang semu. Jiwa yang elegan tidak akan mengemis pada masa lalu untuk kembali, melainkan berdiri tegak menyambut hari ini dengan penuh rasa syukur. Ketika tuntutan untuk selalu terlihat sempurna di mata dunia mulai runtuh, disitulah kebebasan sejati baru saja dimulai. Menua bukan berarti memudar, melainkan memurnikan diri dari segala kepalsuan luar. Seiring bertambahnya usia, kapasitas energi harian tidak lagi sama seperti saat masih berada di usia 20 atau 30 tahunan. Namun keterbatasan ini sebetulnya adalah sebuah berkah tersembunyi yang memaksa diri untuk menjadi lebih bijaksana. Ini adalah waktu yang tepat untuk menerapkan seni memilah, yaitu memilih dengan sadar kemana perhatian dan energi harus dialokasikan. Tidak semua undangan harus dihadiri, tidak semua perdebatan harus dimenangkan, dan tidak semua drama harus ditanggapi. Keanggunan seseorang di usia matang terlihat dari kemampuannya untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah. Ruang lingkup sosial mungkin akan mengecil, namun kualitas hubungan di dalamnya justru akan semakin mendalam dan penuh arti. Lingkaran pertemanan yang dangkal dan penuh basa-basi politik perlahan digantikan oleh hubungan yang tulus dan menenangkan.
Energi yang tidak lagi habis untuk memuaskan ekspektasi sosial yang tidak ada habisnya, melainkan disimpan untuk hal-hal yang benar-benar esensial. Memilih prioritas juga berarti berani meninggalkan ambisi-ambisi buta yang dulu sering merusak kedamaian. Fokus hidup bergeser dari keinginan untuk membuktikan diri kepada orang lain menjadi keinginan untuk menyelaraskan diri dengan nilai batin. Sukses tidak lagi diukur dari seberapa sibuk jadwal harian atau seberapa banyak tepuk tangan yang didapatkan dari luar. Ketenangan di meja makan yang sepi atau secangkir teh dan kopi di sore hari kini memiliki nilai yang jauh lebih mewah daripada validasi publik. Dengan menyederhanakan prioritas, hidup terasa menjadi jauh lebih ringan dan lapang untuk dijalani. Setiap langkah diambil dengan penuh kesadaran, bukan karena kepanikan atau ketakutan akan tertinggal oleh orang lain. Ketenangan inilah yang membedakan antara mereka yang sekedar bertambah usia dengan mereka yang tumbuh menjadi bijaksana. Ketika mampu mengendalikan kemana energi dialirkan, hidup tidak lagi terasa seperti kejar-kejaran, melainkan menjadi sebuah simfoni yang dinikmati. Salah satu aset terbesar dari proses menua yang sukses adalah kematangan emosional yang tidak bisa instan kita dapatkan ketika saat muda. Badai kehidupan yang telah berulang kali datang dan pergi memberikan pemahaman bahwa tidak ada kesedihan atau kegembiraan yang abadi. Respons terhadap masalah tidak lagi meledak-ledak atau penuh dengan kepanikan yang merusak situasi. Ada jeda yang cukup antara stimulus yang diterima dari luar dengan tindakan yang akan diambil kemudian. Kebijaksanaan radikal ini mewujud dalam bentuk kemampuan untuk memahami, bukan sekedar menghakimi perbedaan di sekitar. Sudut pandang menjadi lebih luas, sehingga mampu melihat motif di balik perilaku orang lain dengan lebih empati dan tenang. Ego yang dahulu selalu ingin memegang kendali penuh dan merasa paling benar, kini mulai melunak dan tahu kapan harus mengalah. Mengalah di sini bukanlah tanda dari sebuah kekalahan, melainkan bentuk kemenangan atas diri sendiri. Di fase ini, kapasitas untuk memaafkan, baik memaafkan orang lain maupun kesalahan diri sendiri di masa lalu, menjadi sangat penting. Penyesalan-penyesalan lama tidak lagi dipelihara sebagai beban yang menyiksa, melainkan diterima sebagai bagian dari proses pembentukan diri. Rasa damai muncul karena kesadaran bahwa masa lalu telah selesai dan tidak bisa diubah, namun maknanya bisa ditulis ulang. Jiwa yang bersih dari dendam dan kepahitan adalah rahasia utama dari wajah yang selalu tampak teduh. Kedalaman emosi ini juga melahirkan sebuah ketangguhan batin yang sangat kokoh dalam menghadapi sisa ketidakpastian dunia. Ketika badai baru datang menimpa, fondasi diri tidak mudah goyah karena sudah tahu cara bertahan dan bangkit kembali. Kehadiran sosok yang matang ini seringkali menjadi jangkar penenang bagi orang-orang di sekitarnya yang sedang kebingungan. Inilah puncak dari elegansi, yaitu ketika keberadaan diri mampu membawa kedamaian bagi lingkungan sekitar. Menua dengan elegan berarti memiliki keberanian untuk menatap masa depan, termasuk kefanaan hidup dengan senyuman yang tenang.
Tidak ada lagi ketakutan neurotik terhadap hari tua yang sunyi atau kecemasan yang berlebihan tentang hari esok. Masa depan tidak lagi dipandang sebagai ancaman yang menakutkan, melainkan sebagai babak akhir yang harus diselesaikan dengan indah. Setiap hari yang diberikan disambut sebagai bonus kehidupan yang harus dirayakan dengan penuh kesadaran dan juga kualitas tertinggi. Fokus utama di fase ini bukan lagi tentang apa yang bisa diambil atau dikumpulkan dari dunia ini, melainkan dari apa yang bisa ditinggalkan. Warisan terbaik yang bisa diberikan kepada generasi berikutnya bukanlah sekedar harta benda, melainkan teladan hidup dan ketenangan jiwa. Bagaimana cara memperlakukan orang lain, bagaimana cara menyikapi kegagalan, dan juga bagaimana cara menjaga integritas adalah warisan yang abadi. Berbagi perspektif hidup dengan generasi muda tanpa kesan menggurui adalah seni tersendiri yang sangat indah. Kehidupan dijalani dengan prinsip kedekatan pada momen saat ini, atau yang sering disebut sebagai hidup di sini dan kini. Tidak ada gunanya mencemaskan skenario buruk yang belum tentu terjadi atau merindukan masa muda yang sudah lewat fasenya. Keindahan hidup ditemukan dalam hal-hal kecil yang seringkali luput dari perhatian mata yang terlalu terburu-buru. Suara rintik hujan, kehangatan percakapan sederhana, atau helaan nafas yang lega menjadi sumber kebahagiaan yang sangat mewah. Pada akhirnya, menua dengan elegan adalah seni menyelesaikan perjalanan dengan penuh rasa hormat dan martabat yang tinggi. Langkah kaki mungkin melambat, tetapi arah tujuan hidup menjadi semakin jelas dan murni menuju kedamaian sejati. Ketika tiba saatnya untuk melihat ke belakang, tidak ada penyesalan yang tersisa, yang ada hanyalah rasa syukur yang mendalam. Menualah dengan berkelas, karena setiap usia memiliki pesonanya sendiri yang layak untuk dirayakan dengan keindahan jiwa.